Okay, today I would like about singular and plural nouns at the moment, and then please you listen carefully because in this part the most essential or important for grammar, especially to ITP. Ya, nah jadi kalau singular sama plural ini itu sebenarnya materi yang cukup familiar ya di grammar gitu karena eh, ya karena dia cuman menjelaskan yang benda yang dia apa bentuknya banyak dan benda yang bentuknya singular atau satu gitu. Jadi kata benda atau nomina itu dalam bahasa Indonesia ya kata nomina itu kata benda dalam bahasa Indonesianya itu mempunyai bentuk yaitu singular sama plural gitu. Jadi singular nouns itu digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang berjumlah tunggal atau satu, misalnya a computer, a chair, a friend, a player, a teacher, a taxi, and etc. Nah, sedangkan plural noun itu digunakan untuk menunjukkan benda yang jumlahnya banyak atau jamak, misalnya computer, chair, train, tires, teacher, taxis, and etc. Tapi dia juga harus tahu untuk bentuk jamak ini dia nggak harus yang berakhiran S itu jamak. Ada juga kadang yang dia bentuknya tidak berakhiran S tapi jamak. Misalnya children. Children itu kan tidak children tapi dibentuknya jamak loh. Gitu. Nah, terus min ya, women. Women itu dia bentuknya plural, woman itu bentuknya singular gitu. Jadi ada memang yang dia bentuknya regular sama irregular itu juga harus tahu ya. Nah, tapi di sini kita mau membahas yang eh, berkaitan singular nouns-nya itu disertai dengan artikel ke sama n. Misalnya ya, river atau castle, an idea, umbrella. Nah, jadi artikel n sama the itu punya penempatannya gitu. Iya, jadi nggak sembarangan menggunakan artikel nggak sembarangan menggunakan artikel en, dan nggak sembarangan menggunakan artikel the, gitu. Karena kan kita sometimes confuse ya untuk meletakkan artikel en sama the. Yang paling sering itu the sama sih gitu. Yang paling sering ya. Nah, saya mau kasih tahu dulu yang sama the. Ini kebetulan nggak saya tulis, cuman saya mau jelaskan aja. Itu untuk diikuti kata benda yang sifatnya general atau umum. Sementara kalau the itu diikuti kata benda yang dia sifatnya khusus gitu. Atau yang sifatnya itu apa ya tidak general lah intinya gitu. Nah, jadi itu perbedaan antara artikel sama the. Terus samaan apa bedanya? Kalau samaan itu dia cuman eh, apa? Cuman membedakan tentang bunyinya aja gitu. Jadi bunyi ya bukan huruf ya. Bisa setimpal contoh ini ya. Mana? Saya mau kasih contoh deh sama Mister. Mana yang benar? United atau unlimited? Kira-kira yang benar mana, Mister? Gimana? United, Miss. Yang pertama kan? Ya. Iya, yang pertama yang benar, betul. Walaupun dia awalan hurufnya adalah vokal, tapi cara penyebutannya U, bukan U gitu. Maka dia pakai artikel gitu, karena artikel selalu diikuti oleh bunyi yang diawali dengan huruf konsonan gitu. Saya ulangi sekali lagi. Itu diikuti dengan bunyi yang berawalan konsonan. Sementara itu diikuti oleh bunyi yang berawalan vokal. Misalnya A, U, I, E, O itu adalah huruf vokal. Selain dari kata-kata yang disebutkan tadi itu
adalah bunyi konsonan gitu. Makanya kan tadi kita yang apa ya, yang benar itu adalah united, bukan ununited gitu. Karena apa, dia bunyi. Nah, mungkin ini sudah familiar di kita, tapi ada loh yang salah dan keliru tentang penggunaan artikel e sama an ini. Jadi please untuk lebih hati-hati lagi ya menjawab tipe soal grammar ini dan eh, apa ya, menjawab soal grammar ini. Jadi kalau Selanjutnya, un ununited itu berarti yang kedua ya, Miss, yang ununited dong. Kan U depannya. ya, yang benar adalah ini. Kan you bukan bukan hurufnya, tapi eh, pengucapannya gitu. Bunyinya Oh, gitu. jadi kalau kayak an idea itu karena Nah, A. iya, karena iya kan. Oh, Ya. Jadi bukan concern terhadap hurufnya, tapi concern terhadap bunyinya gitu. Kan yang benar tadi, oh, yang pertama united bukan ununited. Kenapa? Karena you needed. You ya, Y sama U. United kan kita bilangnya, bukan ya, united kan kita bilang, tapi united gitu ya. Nah, ya. makanya dia pakai artikelnya e. Dan e sama an ini cuma membedakan bunyi aja, bunyi vokal dan konsonan. Cuman ada satu artikel lagi tadi yang saya udah jelaskan ke Dina, yaitu the. Kalau the untuk yang umum atau yang khusus gitu. Sorry, kok umum? Khusus maksudnya. Khusus Iya, ya. Yang khusus, sementara itu untuk yang umum gitu. Oke. oke. Jadi kalau dia penyebutannya detail berarti pakai artikel the. The government in Indonesia misalnya gitu. Atau the government in North Sumatra, dan Indonesia lah, Indonesia presidennya. Nah, itu Oke, pakainya the. Karena apa? Dia jelaskan secara detail. Government apa? Government in Indonesia, in Sumatera gitu ya. Udah berarti pakainya the, bukan pakainya artikel gitu. Jadi so please make sure forget about article an, and the. Gitu. Oke? Okay? oke. Nah, selanjutnya, umumnya plural noun dibentuk dengan menambahkan huruf S di belakangnya kata benda yang akan dibuat dalam bentuk jamak. Misalnya, food, bed, houses, rivers, computer, harusnya itu S ya, boys, girls, dan etc. Nah, ini harusnya S. Saya kurang S. Mungkin lihat boleh menambahkan S ya. Iya. Oke, gitu ya dia. Nah, Mm-mm. selanjutnya perhatikan catatan dan contoh membentuk plural noun berikut dua ini gitu ya. Ada ini tuh banyak banget semua sama plural itu enggak melulu tentang penambahan s loh di belakangnya gitu. Dia ada banyak eh, apa ya, ciri-ciri dan bentuk juga gitu. Jadi nggak ngasal juga ya kan. Oh, ya udah tambah aja es lagi gitu. Kayak misalnya gelas. Kita mau buat dia bentuknya jamak. Masa kita tambah es Iya. aja gitu? Enggak gitu. Jadi ada dia yang berakhiran, kata benda yang berakhiran s, double s, c sama h, atau c sama sama h, atau x, itu ditambahin akhiran s. Ini penting sekali. Sometimes Mm-mm. ada orang-orang yang membuat kata-katanya itu tidak sesuai dengan singular sama plural. Mm-mm. Jadi singular ini itu harus ditambah is jika berakhiran s, double s, c sama h, s sama h, dan x ya. Mm-mm. Sorry, bukan bentuk singular tapi plural. Tadi saya bilang Ya, singular soalnya. Satu menit.
Oke, kita lanjut lagi ya. Berarti kan kalau gelas berarti cuma ditambah IS ya kan? Brands Ya, berarti karena dia C sama H akhirannya berarti IS juga. Terus iya. brands S sama H berarti ditambah IS. Kalau books X berarti ditambah I sama S gitu. Enggak ditambah S aja gitu ya, tapi I sama S juga gitu. Nah, jadi harus hafal yang dia berakhiran S, double S, C, H, C, S sama H kayak gitu ya, atau X ya, jadi harus ditambahin IS di akhiran. Oke, selanjutnya coba kita lihat lagi yang kata benda berakhiran Y itu diganti I kemudian ditambah IS, misalnya baby jadi babies, family jadi families, story jadi stories, dan fiery jadi fires. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, nominal berakhiran Y yang sebelumnya terdapat huruf hidup atau vokal atau vowel langsung ditambahin akhiran S, kecuali kata benda yang berakhiran uh, Q, U, Y, itu Y-nya diganti menjadi I, kemudian ditambah IS. Sesimpel contohnya adalah ki, jadi kiss. Karena apa? Y, ya kan? Itu diganti. Contohnya apa, Miss? Tidak terdengar, Miss. Mohon maaf. Halo, ini kedengaran suara saya dengan jelas? Iya, ya, Coba sekali lagi, nomina yang berakhiran Y yang sebelumnya terdapat huruf hidup ya atau huruf vokal, ya. itu langsung ditambahin S. Contohnya ini, kiss, ki, ki, kan ini itu kan huruf vokal ya, huruf ya bukan bunyi ya. Perhatikan perbedaan antara bunyi dan vokal. Huruf, sorry, bunyi dan huruf itu beda. Nah, karena di sini hurufnya dan itu huruf vokal, maka dia jangan nambah IS, tapi cukup tambah S aja. Karena sebelumnya itu dia hurufnya vokal gitu. Oke. Nah, Hmm, kecuali kalau kata benda yang dia sebelum Y atau sebelum Y itu adalah bukan huruf vokal, maka dia ditambah IS ujungnya. Oke, contoh ya. Contoh-contoh ini. Ini kebetulan SS semua nih. Karena dia huruf vokal semua kan. Ini huruf vokal. Ini huruf vokal. Mungkin yang ini ya, di sini di sini. Nah, ini kan ini dia Q ya. Q itu bukan halo. ya, Nah, tapi kecuali nomina yang berakhiran Q, yaitu diganti menjadi I, kemudian ditambah NS. Gitu. Ya. Eh, ya, jadi perhatikan juga setelah Y, kan kalau misalnya dia huruf vokal, oke, kita langsung buat itu ditambah S kan. Tapi dia memang ada yang nomina yang berakhiran Q itu Y-nya itu diganti menjadi I terus ditambah IS gitu. Khusus sih khusus. Khusus itu doang. oke. Yang Q itu. Ya, Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang dia berakhiran Y tapi sebelum itu bukan huruf vokal melainkan huruf konsonan, pastikan apakah dia setelahnya itu adalah huruf apa namanya? Berarti huruf vokal atau enggak kayak gitu ya. Jadi intinya gini, eh, saya nggak dapat sih contoh yang dia itu berakhiran hurufnya itu konsonan. Soalnya saya lihat itu berakhirannya itu hurufnya vokal gitu. Setelah Y ya, karena ditambah S gitu. Mungkin kalau ada nanti coba kasih tunjuk ke saya. iya, Sejauh ini yang saya cari nggak ada sih. Ini materi ini saya ambil berdasarkan buku Betty yang warna biru grammar sama Longman. Kalau tahu Longman buku sama Betty aja untuk grammar sama English News, pernah dengar buku itu. Nah, saya pakai buku itu untuk pembelajaran kita. Nah, ya, itu yang direkomendasikan, dan itu kalau mau belajar grammar yang oke ya pakai buku itu. Sama satu lagi ada buku namanya Marcella Frank. Itu juga bagus, tapi dia overall bahasa Inggris. Bayangin, udah grammar bahasa Inggris lagi. Kadang-kadang buat kita confuse sometimes.
Makanya saya pakai Betty Ajar itu lebih mudah dipahami dan juga pakai buku English News itu juga agak mirip-mirip dengan Marcella Frank, cuman dia versi bahasa Indonesia gitu. Jadi saya pakai tiga buku itu, Longman, English News, sama satu lagi adalah Betty Ajar warna biru itu ya. Nah, yang saya lihat Nanti dari boleh, nanti boleh minta namanya ya Miss di WA. Barangkali kalau saya harus beli. oh iya, harus sih beli kalau mau grammar yang bagus karena dia bahas semuanya gitu secara detail. Oke, terima kasih Miss Nina. Ya, kita lanjut ya. Ini lihat. Nah, Ya, ini yang dia kata kata bedanya berakhiran F. Nah, kalau dia berakhiran dengan F, kita ganti dengan V. Kemudian ditambah IS. Contoh half, jadi half. Kalau mau jadi plural ya. Oke. Nah, ini tuh gampang kalau kita itu ingat pola gitu. Kalau kita itu ingat rumus gitu. Semua pelajaran grammar gampang kalau ingat pola. Dan pola itu harus dihafal. Harusnya. Tapi ada loh cara-cara yang fun untuk nggak ngehafal tapi kita selalu ingat. Yaitu langsung ngerjain soal. oke. Cuman ngerjain soal tanpa materi sama aja. Sama Iya, aja omdo. Omong kosong. Nah, jadi ya gitu, kita harus paham dulu materi gitu, baru kita bisa latihan. Kalau kita nggak paham materi, ya nanti stuck nilainya di situ-situ aja gitu, nggak ada improvisasi. Itu sih yang paling penting. Nah, selanjutnya ada beberapa kata benda yang berkaitan dengan F hanya ditambah akhiran S, ya kan? Yang dia berakhir F hanya ditambah S. Kenapa? Karena sebelum F itu hurufnya vokal. bukan huruf konsonan, nanti kan huruf vokal, makanya cuma ditambah S saja. Nah, sebenarnya ini Iya, mirip-mirip dengan pembahasan kita yang tadi. Kalau dia ditambah, sorry, kalau dia berakhiran huruf vokal, ditambah S saja. Tapi kalau dia bukan berakhiran huruf vokal, apa misalnya kesenan, berarti ditambah IS. Itu aja intinya. Nah, ya pokoknya sama kayak tadi tuh materi kita yang ditambahin ini ya yang ditambahin S atau IS itu. iya, Nah, ya kan. Kalau dia vokal langsung ditambah S. Kalau dia kesenan langsung dia ditambah IS. iya. Tapi Y-nya diganti. Itu kalau dia kesenan ya. Oke. Oke. Nah, terus kalau kata benda yang berakhiran F, ya kan ini yang ditambahin S ini ya karena dia sebelum F itu huruf vokal, maka ditambah S aja. Tapi kalau dia berakhiran eh, apa konsonan, bukan S tapi IS. Contoh yang handicraft ini loh. Iya, Handicraft? Oh enggak, handicraft ini pun juga ya. Oke, oke. Mungkin ini yang di bawahnya. Nah, ini yang dia F-nya itu bukan sebelumnya berakhiran huruf vokal, tapi huruf konsonan. Makanya F-nya itu diganti V, terus ditambah IS. Kalau tadi kan Y-nya diganti I, terus ditambah IS. Kalau dia berakhiran F-nya itu berakhiran huruf konsonan setelah F-nya. Nah, kalau ini iya, berakhirannya itu adalah huruf konsonan gitu. Maka F-nya diganti V terus ditambah IS. Contohnya scrub. Kalau mau buat dia yang bentuknya plural banyak, dia bisa pakai scrubs. F-nya diganti V ditambah IS gitu. Oke. ini bedanya sama yang F diganti V tadi apa Miss bedanya? Yang live jadi live, Mana? Lift jadi lift. yang daun itu Miss, yang atas. Iya, Oke, bedanya adalah coba di katakan dia berakhiran huruf F itu diganti ini kenapa ya? Nah, ini kan dia tadi kan kata benda yang berakhiran F itu kan diganti huruf I, kemudian ditambah IS. Iya kan? iya,
Ya, Nah, karena A, sebentar ya. Ini kan A ya. ya, yang half itu juga, Miss. Sebentar, sebentar. Bukan, saya salah tulis. Mana half? Ini ya. Ini sprout. Kan sebelum F itu kan R. Ditambah Huruf IS. konsonan. Huruf konsonan. Ini sorry, sorry, bentar. Ini kan F ini kan sebelumnya adalah R kan. R ini kan Ya, huruf konsonan kan. Makanya diganti F jadi IS kan. Oke. ya. Nah, sementara Yang ini kan juga dia ini kan bukan huruf konsonan tapi huruf vokal gitu. yang half itu, Miss, itu L-nya kan Mana konsonan. mana L ini? Iya kan. Half atasnya lift. Ah iya ini. Iya L-nya ini kan konsonan kan L-nya. Iya ini kan pas ya. pokoknya kalau yang dia konsonan itu F-nya diganti V terus ditambah IS gitu. Yang dia Oke. konsonan. Sama Jadi aja. yang itu sama ya, Miss. Iya Yang sama aja tuh. Sebentar. Iya ini sama ini. Kayaknya saya harusnya sih contoh itu harus ada di bawah sih. Karena masih berakhiran F kan diganti V kemudian ditambah IS. Iya, kan ini itu sorry ini saya kayaknya salah penempatan deh. Ini tuh seharusnya di bawah sama kayak tadi. Harusnya di jadi situ dia. itu dua dua tipe yang sama ya, Miss. Iya, dua tipe yang sama betul. Sebentar, sebentar. Oke. Oke, jadi gini, ada dia yang berakhiran kesenan, bisa ditambah S, bisa ditambah IS gitu. Kalau ini kan hanya ditambah IS doang, tapi nggak bisa ditambah S gitu. Kalau ini dia bisa ditambah S, bisa ditambah IS. Gitu. Nah, jadi pahamin ada Oh, yang karena kan ada dua dia kasih contoh, ada yang ditambah S, ada yang ditambah IS gitu. Sementara tadi kan pembahasan kita iya, kalau dia ditambah S aja ketika dia hurufnya vokal kan gitu. Kalau dia bukan iya, vokal berarti dia diganti F terus ditambah IS kan gitu ya. Cuman ada memang iya. beberapa kata yang bisa ditambah S dan bisa ditambah IS gitu. Nah ini harus ingat sih gitu, harus diingat betul-betul gitu. Jadi enggak enggak semua yang sebelum dia itu hurufnya konsonan, hurufnya konsonan itu ditambah IS gitu. Oke. Konsonan ya. Ada juga dia yang bisa kemudian